kinerja seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh manajemen kita untuk membangun institusi tercinta kita ini, Pak? Wah, menarik. Ya, jadi semua komponen yang Bapak sampaikan tadi seperti remunerasi, promosi, demo, dan semuanya itu kayaknya itu hasil muara dari kinerja ini ya, Pak ya? Terkait new normal ini, Pak, adakah perubahan terhadap tadi kebijakan manajemen akan kinerja karyawan? Ikut juga berubah menyesuaikan era new normal ini, Pak. Ini rahasia pabrik ini. Pak Hari juga nggak berani membuka-buka karena ini kayaknya suatu ibaratnya suatu kejutan yang akan dikeluarkan oleh HCP, tapi minimal kita ada bocoran dikit lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pakarnya. Spesial untuk episode kali ini, kita akan lebih detail lagi terkait masalah kinerja, budaya, dan juga apa yang ada di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Ini menarik, kita akan undang langsung narasumber yang langsung kompeten di bidangnya. Kita hubungi narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah bergabung bersama kita Asisten Deputi Bidang Kinerja dan Budaya Organisasi, yaitu Bapak Hari Kuswanda. Selamat datang Pak Hari. Ya, selamat siang Mas Petra. Terima kasih. Kebetulan Petra tidak sendirian Pak. Petra membawa tim reng-rengan, itu tim Hore. Itu tim Hore. Ya, orang-orang terbaik dari 2018 dan 2019. Mangga dipersilahkan, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Tika kan ini ya. Panglingi loh ini. Iya, Panglingi. Oke. Baik, alhamdulillah Mbak Tika sehat. Next, Pekanbaru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niko. Alhamdulillah Pak. Saya dari Pekanbaru nih Pak, diajak Bro Petra Pak untuk bergabung. Pak Hari, ini menarik, hari ini kita diajak diskusi sama Petra bersama Bapak berkaitan dengan kinerja dan budaya organisasi. Nah hari ini kami sebenarnya pengen tahu Pak, sebenarnya kinerja seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh manajemen kita untuk membangun institusi tercinta kita ini, Pak. Wah, menarik nih. Oke, langsung jawab nih. Langsung, Pak, langsung. Iya. Sebelumnya tentu terima kasih dulu ya, Mas Petra, Bang Niko, dan juga Mbak Tika yang sudah bersedia untuk bisa ngobrol bareng saya gitu ya. Tentu kesempatan yang langka dan sangat terhormat buat saya bisa diundang di acara yang demikian luar biasa dari Subuh Hadi Production. Gitu. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita tentunya dan juga teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan, dan kalau bisa juga memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Amin. Di luar BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, pertanyaannya Bang Niko luar biasa ini. Sebenarnya apa ya yang diharapkan sebenarnya oleh organisasi terhadap pengelolaan kinerja karyawan? Benar Pak. Nah, saya tuh kebetulan begini, saya sangat tertarik dengan pengelolaan kinerja dan saya banyak membaca beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan kinerja itu. Nah, namun demikian ada beberapa penelitian yang menurut saya sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh organisasi terhadap kinerja karyawan? Dalam teori itu yang paling penting, yang menjadi penting dalam pengelolaan kinerja karyawan itu terjadinya keselarasan atau alignment sebenarnya. Alignment apa nih? Alignment yang dimaksud di sini adalah alignment, keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Artinya apa? Artinya
Artinya sasaran yang ditetapkan oleh organisasi itu harus sama dengan sasaran yang ada di dalam kinerja karyawan. Tujuan di dalam kinerja organisasi harus sama dengan kinerja yang tujuan kinerja yang dikelola di dalam kinerja karyawan. Ya. Itu juga demikian juga dengan indikator-indikatornya. Ya. Harus selaras gitu. Yeah. Nah, mengapa harus selaras? Karena kalau dia selaras, apa yang dilakukan oleh semua individu, semua karyawan di BPJS Ketenagakerjaan, maka ini akan mendorong peningkatan atau mendorong pencapaian kinerja organisasi. Makanya penting buat organisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menselaraskan itu. Oke. Saya kira itu, Bang Niko. Mantap, menarik nih Pak. Menarik masalah kinerja nih. Ini yang tadi kita garis bawah ini Pak. Kinerja itu harus selaras antara individu dan organisasi ya. Iya. Terus bagaimana nih bidang HCP yang dalam hal ini Pak Hari dan tim mengemas kinerja itu sebenarnya selalu inline gitu Pak. Tidak yang berbenturan dengan sana sini, tidak keluar dari market track-nya. Loh Pak. Iya. Kita perlu tahu ya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu jumlah job title itu bisa ribuan gitu ya. Nah, tentu tidak mudah untuk bisa merumuskan, membuat tata kelola yang tepat terhadap pengelolaan kinerja ini. Nah, pertama tentu yang kami lakukan adalah menetapkan dulu tata kelolanya seperti apa. Gitu ya. Nah, di antaranya tata kelola ini adalah bagaimana kita menurunkan dari kinerja organisasi ke dalam kinerja karyawan. Nah, kalau bicara kinerja organisasi di BPJS Ketenagakerjaan, tentu kita harus bicara kinerja BPJS Ketenagakerjaannya, kemudian kinerja di bawahnya lalu ada kinerja direktorat, kemudian di bawahnya lagi ada kinerja deputi direktur bidang dan kantor wilayah. Kalau kemudian di kantor wilayah ada diturunkan lagi ke level ke cabang dan tentu kantor cabang perintis. Nah, dari kinerja organisasi itu poinnya. Jadi urutannya semacam itu. Nah, lalu bagaimana nanti cara kita menselaraskan dengan kinerja karyawan? Nah, indikator-indikator yang ada di dalam kinerja organisasi itu harus diturunkan ke indikator kinerja karyawan. Sehingga setiap indikator yang ada di dalam kinerja organisasi itu ada yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Harus ada orang-orang karyawan yang bertanggung jawab agar kinerja organisasi ini tercapai. Indikator-indikator di dalam apakah itu kinerja deputi direktur bidang atau kantor wilayah, atau kantor cabang, atau kantor cabang perintis, itu harus ada yang bertanggung jawab dari situ. Nah, tentu tidak semua harus sama persis gitu ya indikator-indikatornya. Jadi ada yang memang dia sama persis, artinya dia langsung bertanggung jawab. Tapi ada juga yang memang dia tidak sama persis, tetapi indikator di dalam kinerja karyawan itu ini terhubung dengan keberhasilan dari indikator utama tadi. Ya kan kita juga perlu tahu bahwa di BPJS Ketenagakerjaan kan tidak semua core, sebenarnya kan ada istilah core dan care gitu ya. Nah, yang core ini pasti itu terhubung langsung ya dengan indikator-indikator utama yang ada di dalam kinerja organisasi. Tetapi ada juga yang care, yang dia sebenarnya bertanggung jawab juga terhadap pencapaian itu, tapi tidak secara langsung hasilnya berdampak kepada pencapaian kinerja organisasi. Tapi kalau mereka tidak lakukan pekerjaan itu, maka kemungkinan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi itu jadi juga bisa dipertanyakan kembali. Itu kira-kira jawabannya. Mantap juga, ini pencerahan sekali nih Mbak Tika. Kemudian ini Pak, saya juga terkait tadi, jadi harus inline antara organisasi dengan kinerja karyawannya. Kemudian support yang diberikan oleh divisi human capital terhadap karyawannya supaya insan BPJS Ketenagakerjaan ini tetap support untuk mencapai target atau kinerja yang sudah ditetapkan itu apa saja Pak? Jadi apa sih yang dilakukan oleh human capital gitu ya? Iya. Sebenarnya begini, kita semua tentu berharap punya karyawan yang memiliki kinerja terbaik.
Ya. Tentu semua orang berharap begitu. Organisasi pun juga begitu. Mengapa kita berharap seperti itu? Karena kalau karyawan berkinerjanya terbaik, maka organisasinya pun kinerjanya pasti terbaik. Tadi kan kaitan dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Benar, Pak. Nah, oleh karena itu, tugas kami di Human Capital yang pertama memastikan bahwa indikator-indikator yang ada di dalam KPI individu setiap karyawan ini betul-betul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya, artinya tidak ada karyawan yang KPI individunya sebenarnya itu bukan tugas pokok fungsinya. Kalau misalnya, mungkin tidak secara langsung terhubung dengan kinerja organisasi. Tetapi tadi saya katakan, sebenarnya pekerjaan dia kalau tidak dikerjakan ini juga bisa tidak tercapai. Nah, kami memastikan itu, Mbak Tika, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Itu Mbak Tika yang kami coba lakukan. Tentu di luar itu kan bahwa pengelolaan kinerja ini kan ke depan memiliki dampak pada karir karyawan, kemudian juga rotasi dan promosi karyawan, kemudian remunerasi, penghargaan kerja. Nah, ini menarik nih. Pengembangan kompetensi karyawan, dan proses pembinaannya juga, mentoring, coaching, konseling itu kan juga. Jadi dampak dari kinerja ini juga tidak cuma sekedar nilainya lalu dijadikan untuk karir, tapi juga berdampak luas termasuk pada pelatihan. Jadi semua komponen yang Bapak sampaikan tadi seperti remunerasi, promosi, demo dan semuanya itu kayaknya itu hasil muara dari kinerja ini ya Pak ya. Betul, makanya kita kan harus benar-benar nih ngelola kinerja ini. Jangan sampai nih orang yang dipromosi bukan orang yang memiliki kinerja terbaik. Kan kalau salah ngukur kinerjanya, dampaknya kan bisa ke situ. Ya kan? Jangan juga sampai orang yang sebenarnya kinerjanya bagus, tapi disuruh ikut pelatihan refreshment, gitu kan? Salah tuh pelatihannya, ya kan? Orang yang kinerjanya buruk ternyata tidak di coaching gitu kan, tidak di mentoring. Karena apa? Karena salah dalam melakukan pengukuran kinerja. Nah, kami tentu di Human Capital bertanggung jawab agar pengukuran itu betul gitu. Sehingga tadi ketika kita bikin map-nya, bikin petanya, si A harusnya dapat pelatihan ini, si B dapat pelatihan ini, si C harus naik karirnya, si D dan sebagainya harus tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerjanya itu harus diberikan apa. Nah, ini yang saya kira harus dipastikan. Iya, betul. Oke. Benar, Pak. Iya, Mbak Tika tadi ini terkait new normal ini, Pak. Adakah perubahan terhadap tadi kebijakan manajemen akan kinerja karyawan ikut juga berubah menyesuaikan era new normal ini, Pak? Iya. Ini pertanyaan menarik nih kalau dikaitkan dengan sekarang ya. Tentunya tatanan new normalnya juga masih dalam beberapa konsep ya. Saya kira belum ada yang secara detail sebenarnya membahas ini. Bahkan kalau saya perhatikan di beberapa penelitian gitu, pembahasan mengenai new normal juga masih berbeda-beda gitu tentu temuannya. Dan tentunya harus disesuaikan dengan setiap organisasi kita juga pasti berbeda ya. Jadi kalau menurut pendapat saya gitu, tidak ada satu pengelolaan kinerja yang cocok di satu organisasi bisa cocok lagi di organisasi lain. Nah, ini saya kira bisa menjadi gambaran juga. Nah, hanya saja poin penting sebenarnya dalam pengelolaan kinerja karyawan ini, yang pertama adalah objektif, yang kedua realistis, dan yang ketiga fair. Nah, objektif tentu bahwa nilai yang didapat itu benar-benar menggambarkan kontribusi yang karyawan berikan, gitu. Sehingga ketika menggambarkan kontribusi yang diberikan oleh karyawan, perusahaan atau organisasi itu mendapatkan gambaran yang tepat tentang kinerja masing-masing karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harus realistis, artinya targetnya, cara pengukurannya ini
bisa mendorong pencapaian kinerja karyawan lebih baik. Yang ketiga, pastikan ini fair. Gitu. Iya. Fair artinya adil ya, walaupun adil itu kan kualitatif banget gitu ya. Tiap orang kan juga konsep adilnya bisa beda-beda, tapi saya kira faktor ini kita harus pastikan bahwa setiap orang merasa bahwa dia mendapatkan indikator kinerja yang tepat, ya, kemudian dinilai dengan cara yang tepat dan menghasilkan hal yang tepat. Itu yang saya kira menyangkut fair. Nah, tadi ke pertanyaan new normal gitu ya. Dalam kondisi new normal ini tentu kita harus berpikir realistis ya, objektif dan fair tadi. Saya ajak teman-teman untuk bicara begini. Kondisi setiap daerah mungkin akan berbeda. Ya, ada mungkin daerah-daerah yang saat pandemi tidak terlalu terdampak gitu. Ya, karena memang tidak diberlakukan PSBB atau pemberlakuan status lain ya di situ, atau mungkin ada zona merah, hijau, kuning gitu kan. Tentu ini kondisinya pasti berbeda. Kemudian secara objektif pencapaian kinerja karyawan itu tentu harus disesuaikan kembali gitu ya. Karena targetnya pun harus realistis dong gitu ya. Kalau dia tidak realistis nanti apakah mungkin dengan target-target dalam kondisi normal sebelumnya dengan kondisi sekarang pasti berbeda. Nah, oleh karena itu kami di Human Capital dengan mempertimbangkan 3 hal tersebut menyusun rancangan untuk pengelolaan kinerja karyawan. Saya rasa seminggu yang lalu kami sudah, ini nggak apa-apa ya Mas Petra ya ngomong? Nggak apa-apa Pak. Ini luar biasa ini, menarik nih. Minggu lalu kami sudah mengirimkan minta pertimbangan ya, surat ya ke kantor wilayah dan juga Deputi Direktur Bidang terkait dengan rancangan pengelolaan atau pengukuran kinerja karyawan di masa krisis macam ini. Nah, untuk tahun ini kita mengarahkan agar semua karyawan itu bergerak untuk mencapai tujuan ataupun kinerja unit kerja yang terbaik. Itu poin pentingnya. Artinya kita tidak usah bicara lagi saya bidang ini, saya bidang ini, saya cuma mengerjakan yang saya bisa. Saya kira saatnya sekarang buat kita semua bertanggung jawab kepada kinerja unit kerja kita masing-masing. Kemudian bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu kami mengusulkan itu yang kami minta pertimbangan ke Kanwil dan Deputi Direktur Bidang bahwa penilaian kinerja kita di tahun 2020 ini dititik beratkan kepada penilaian kinerja organisasi atau kinerja unit kerja. Jadi kami bikin proporsi Mbak Tika. Proporsi. Jadi kinerja individu karyawan itu terdiri dari sekian persen yang berasal dari KB individu, kemudian sekian persen itu didapat dari kinerja unit kerja. Tentu dengan porsi kinerja unit kerjanya lebih besar dibanding kinerja individu. Saya ingin memberikan gambaran itu agar kita semua mau bergerak kepada pencapaian kinerja organisasi dan kerja. Betul. Saatnya lagi ya untuk mikirin gue yang gue loh, bukan kerjaan gue gitu ya. Benar. Kerjaan saya gitu. Kita semua harus bergerak bahwa ayo kita kerjain agar unit kerja ini bagus sehingga nanti organisasi kita tetap eksis gitu. Baik. Itu Mbak Tika. Ya, berarti dengan kondisi yang new normal seperti ini pun teman-teman nggak perlu khawatir untuk masalah penilaian kinerja sudah dipersiapkan ya Pak ya oleh HCP sedemikian rupanya supaya tidak merugikan pihak insan BPJS Ketenagakerjaannya sendiri, intinya gitu ya Pak. Ya, saya kira lebih pasnya tadi saya bilang agar objektif, realistis dan fair. Luar biasa, agar objektif, realistis, fair.
Tapi kalau kita bicara kinerja Pak kurang lengkap kalau kita tidak bicara budaya Pak. Pasti kan kinerja itu arahnya itu pasti budaya kerja yang berubah gitu. Kayak new normal itu kan pasti budaya dulu yang berubah, maka outputnya lahirlah itu suatu kinerja. Nah, menurut Bro Niko nih, dengan kondisi yang seperti ini, budaya kerja ini ada perubahan nggak menurut Bro Niko, yang budaya kerja yang kita rasakan, Bro Niko? Ya, pasti ada ya. Jadi kalau kita ketahui juga bahwasanya organisasi punya karakteristik ya, Pak Hari ya, punya karakteristik dari sebuah organisasi. Nah, yang memang menjadi pertanyaan juga sebenarnya menarik ke Pak Hari. Jadi sangat menarik kita bicara kinerja, tapi untuk mewujudkan kinerja organisasi tentu kita ketahui sekarang timnya Pak Hari itu benar-benar menanamkan nilai-nilai budaya organisasi kita. Kita lihat bahwasanya setiap subuh kita mendapatkan broadcast dari Pak Hari bagaimana tim Pak Hari menanamkan nilai-nilai budaya ke kita. Itu bagian juga tentu dari new normal, artinya kita disuguhin terus agar kita siap untuk bekerja, siap menghadapi new normal ini. Nah, kita pengen tahu sebenarnya Pak Hari, apa sih sebenarnya latar belakang broadcast yang sering kali beredar di seluruh WA grup insan BPJS Tenagakerjaan akhir-akhir ini Pak Hari? Baik, tapi nggak terganggu kan ya? Oh enggak Pak, malah kita termotivasi. Tunggu Pak. Termotivasi Pak sebenarnya. Karena sebenarnya mungkin udah pernah, sebenarnya udah ada juga, udah disampaikan juga oleh Pak Noval Mahfud gitu, bahwa internalisasi budaya itu dimulai dari dipaksa sebenarnya. Iya. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa lalu jadi budaya gitu. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa lalu jadi budaya kan gitu ya. Nah, betul. Jadi memang kalaupun di awal-awal merasa apaan sih nih ngirim udah sudah saatnya istirahat lagi gitu sebelum berangkat kantor gitu, dikirimin yang ginian gitu kan, mesti baca lagi. Itu nggak apa-apa, itu wajar gitu, artinya memang awalnya pasti begitu. Namun saya kira dalam perjalanan tentu ketika membaca gagasan-gagasan itu, ini teman-teman akan tergerak ya untuk mengubah kata-kata yang ada dalam gagasan itu menjadi perilaku. Dan ini saya kira tujuan dari pencapaian dari budaya organisasi. Nah, sebelum bicara itu tentu kita perlu juga tahu bahwa budaya ini kan sebenarnya budaya organisasi itu melingkupi keseluruhan proses sebenarnya ada atau yang terjadi di dalam organisasi. Jadi ketika kita bicara budaya organisasi, mestinya kita bicara organisasi, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh setiap karyawan ataupun setiap insan BPJS Tenagakerjaan di dalam organisasi itu budaya. Contoh misalnya, bagaimana kita berusaha agar melakukan pencapaian terbaik dari target-target yang sudah ditetapkan. Itu budaya gitu. Ketika kita berusaha berarti kita berusaha untuk antusias. Lalu untuk mencapai yang terbaik tentu kita berusaha untuk excellent, gitu kan. Dan setiap usaha pasti disertai juga dengan doa, gitu kan. Berarti harus ada iman di situ kan, gitu ya. Kalau kaitan dengan iman etika tadi ya. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan proses yang terjadi dalam organisasi itu budaya organisasi. Gitu. Nah tentu budaya organisasi ini kaitannya sangat kompleks gitu ya. Karena ini tentu harus ada komitmen, harus ada konsensus. Gitu. Konsensus dari semua insan BPJS. Dan untuk melakukan budaya atau perilaku budaya tersebut. Nah, oleh karena itu memang saya kira Ramadan ini kan salah satu waktu yang menurut kami, menurut kami bisa membantu untuk lebih meresapi perilaku budaya itu, karena biasanya kan kalau Ramadan kita jauh lebih takwa gitu ya. Benar. Lebih banyak merenungnya gitu kan. Daripada muhasabah diri, mikirin yang lain ya. Benar. Iya, jadi Ramadan ini menjadi satu momen kalau menurut kami penting untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan itu, termasuk juga waktunya gitu ya. Karena subuh orang belum banyak teracuni oleh banyak hal gitu ya, berita negatif, kita masukin gagasan-gagasan itu. Makanya pagi-pagi tuh nyampe. Pagi-pagi ya.
Nah, bagi-bagi. Saya kira itu, jadi memang. Iya, Pak. Ya. Gimana Mbak Tika? Ya, ini kan karena Ramadan sudah usai. Akankah proses itu terus berlanjut? Ya. Atau ada media lain oke. nanti Jadi Pak gini yang akan sebenarnya. dibuat oleh timnya Pak Hari dalam bentuk visual? Oke. Sebenarnya itu sedang kita persiapkan ya, tapi ya saya jangan diomongin atau enggak ya? Sebenarnya gini, interaksi. Ini rahasia pabrik ini. Biar ada efek wow-nya gitu ya. Efek flashnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini cerita saja bahwa sebenarnya internalisasi budaya ini kan kita sudah lakukan ketika misi visi dan juga values ditetapkan oleh dewas direksi ya, menjadi satu panduan untuk kita semua. Itu sudah dilakukan internalisasi itu bahkan setiap tahun gitu. Dan tentu kami juga mengukur internalisasi budaya itu sudah sedalam apa gitu ya. Nah, dalam pengukuran tersebut kami juga masih menemukan beberapa, walaupun secara umum nilainya itu bagus ya, berarti bahwa kita sudah mulai menginternalisasi budaya itu, karena kebetulan sebenarnya kalau menurut saya budaya organisasi iman etika ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda secara substansi dengan nilai budaya yang sebelumnya gitu. Nah, sehingga internalisasi itu juga relatif lebih mudah gitu. Hanya kami perlu mengingatkan terus ya, budaya ini perlu diingatkan, tapi tentu kalau dikaitkan sama nilai-nilai budaya iman etika aja kan kayaknya udah apal semua lah gitu ya. Ini perlu beri informasi lagi dalam bentuk informasi perilakunya seperti apa sih gitu. Nah, makanya kan kemarin kita minta Pak Direktur Umum SDM Pak Nova Mahfudz untuk Pak gagasannya mengenai perilaku ini apa sih gitu. Terutama kaitannya di Ramadan. Nah, beliau sudah menyiapkan itu dan untuk berikutnya kami juga sudah siapkan lagi, karena memang tadi saya katakan bahwa kita perlu mengulang-ulang gitu ya. Mengulang-ulang, mengingatkan kembali ini loh budaya organisasi kita. Biasanya kan kalau sering diulang-ulang lebih mudah diingat dan menempelnya lebih lama gitu ya. Kalau belajar kan gitu ya. Nah, tapi bukan karena mengulang-ulang jadi nggak naik kelas gitu ya. Jangan. Saya nggak naik kelas karena belum jago gitu. Tapi kembali bahwa kita berharap bahwa dengan diulang, kemudian dengan kegiatan yang berbeda dengan cara yang berbeda, ini akan membuat setiap orang lebih aware, kemudian masuk ke dalam perilakunya. Nah, dalam internalisasi budaya ini memang saya mengikuti pola komunikasi gitu ya. Ini mudah-mudahan Mas Petra masih ingat gitu, di komunikasi itu ada konsep namanya AIDA. AIDA. Attention, information. Itu awareness. Ya. Attention. Awareness, attention. Kemudian interest. Desire. Kemudian action. Nah, jadi itu yang kami gunakan untuk bisa menginternalisasi hingga nanti dia akan jadi action. Membangun awareness-nya, membangun attention-nya, kemudian menjadikan itu interest gitu ya. Nah, lalu menjadi desire, jadi hasrat gitu ya. Kalau nggak melakukan ini nggak sesuai nih dengan jiwa saya gitu ya. Sampai akhirnya dia terwujud dalam perilaku, dalam action dia sehari-hari. Nah, itu yang kita ingin banget. Sehingga tentu kami sudah memikirkan untuk kelanjutannya, dan yang jelas kan ini juga kami sesuaikan. Kami dengan Pak Dirum sudah berdiskusi bahwa ke depan pola internalisasi ini akan kita sesuaikan dengan mayoritas generasi karyawan kita. Generasi karyawan kita kan 72% milenial. Tentu dengan cara yang harus memikat teman-teman milenial gitu ya. Kalau perlu podcast melalui YouTube-nya Sumadi Production gitu ya. Kita juga melakukan realisasi itu. Ditunggulah Mbak Tika, ini kan masih 2 lagi ya, antusias 2 lagi ya, Selasa Rabu. Insya Allah kami sudah ada
yang baru lagi. Pak. Wah, Mantap. mantap. Ditunggu, Pak. Iya, tapi Pak Hari, terkait masalah ini ada juga hal yang menarik yang disampaikan oleh Dir'um beberapa waktu yang lalu ya, bahwa ini tidak hanya kita ibaratnya tuh top down gitu loh, tapi juga kita pengennya bottom up, yang mana hal-hal seperti ini diambil dari gagasan-gagasan teman insan yang ada di daerah-daerah nih Pak. Apakah akan juga dijalankan seperti itu Pak? Iya, baik. Jadi gini Mas Petra, kami juga sudah menyiapkan namanya programnya Culture Award, Mas. Best Culture Award. Wih, tambah lagi nih ya. Menarik nih. Tambah menarik nih. Best Culture Award ya. Ya, secara gagasan itu sudah digagas dari tahun lalu dan kemarin atau 2 hari yang lalu konsep besaran dari Best Culture Award ini sudah kami sampaikan ke Pak Dir'um dan SDM untuk mendapatkan review dari beliau, gitu ya. Nah, Best Culture Award ini kita membebaskan setiap unit kerja untuk membangun atau mengembangkan cara-cara untuk menginternalisasi budaya di dalam lingkungan unit kerja. Wow, wow, ini keren ini. Silakan, mau polanya seperti apa? Ya kan? Nah, nanti mereka tentu harus mendokumentasikan itu. Hasil dokumentasinya itu dikirimkan, nanti kita ambil sampai bulan November, lalu kita nilai. Wow. Ada 2 cara penilaiannya. Oke. Pertama tentu penilaiannya adalah pada dokumentasi yang dikirimkan. Tentu kita ingin yang bagus lah ya, nggak sembarangan. Ya. Jadi saya nanti kan gampang nih bisa nitipin ke Mas Petra gitu ya, Mas ini ya YouTube-nya gitu kan. Siap. Ya nggak malu-maluin gitu loh. Iya. Benar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita lakukan survei. Kami sedang membangun perangkat surveinya. Sederhana saja, tapi saya kira mudah-mudahan bisa menggambarkan sebenarnya sampai sedalam apa sih internalisasi budaya yang sudah dilakukan dalam itu dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah mereka buat. Menarik. Menarik sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu Best Culture Award dan ditunggu lagi ya. Iya. Kayaknya ini semacam bocoran. Kayaknya harus khusus nanti ya. Pak Hari juga nggak berani membuka-buka karena ini kayaknya suatu ibaratnya suatu kejutan yang akan dikeluarkan oleh HCP, tapi minimal kita ada bocoran dikit lah ya. Bocoran dikit. Iya. Oke. Saya kira secara gagasan sudah kami sampaikan ke teman-teman di umum dan SDM ya, terutama penata SDM tentang gagasan ini, tinggal poin penilaiannya seperti apa, kriterianya seperti apa. Nah ini yang detailnya nanti mudah-mudahan dalam minggu depan sudah bisa disampaikan dan segera teman-teman bergerak nih dengan programnya itu. Nah, sehingga tadi bottom up-nya dapat. Iya. Mantap. Tapi Pak, sedikit Pak lebih agak spesifik lagi, apakah itu nanti karyanya itu bebas, apakah itu dalam bentuk puisi kah, narasi kah, video kah, audio atau seperti apa Pak? Biar lebih detail sedikit aja Pak. Nih Bandung Suci mau nangkep nih kayaknya. Iya, Bandung Suci ini selalu juara nih ya. Iya. Kalau soal mendokumentasi gitu ya. Iya. Ya, tentu kita berharap audio visual lah. Gitu audio visual. Kan sekarang ini kan katanya lebih mudah dipahami ketika dia audio dan visual gitu ya. Iya, benar Pak. Jadi audio visualnya kita mintakan nanti. Bentuknya mau puisi, mau drama gitu ya, mau kabaret nggak boleh. Kita mau kabar. Iya. Akan aja gitu. karena kan insan kita itu kan kreatif ya Pak ya. Kadang betul. Seluruh Indonesia itu benar-benar dia kadang gila-gila, benar-benar wow gitu luar biasa emang. Iya. Jadi kalau diingat sebenarnya hampir setiap tahun kan kita juga membuat lomba video budaya ya. Iya. Nah, lomba video budaya juga itu menunjukkan bahwa teman-teman itu kreatif, benar kata Mas Petra tadi gitu. Teman-teman tuh di penjuru ujungnya Indonesia juga kreatif gitu. Nah, ini yang kita coba gali, tapi tentunya ditambahi bahwa
kedalaman dari internalisasi budaya itu, kedalaman dari video yang mereka buat itu harus benar-benar terukur. Iya. Mantap nih, Mantap. siap Petra ditunggu. Ya, siap. Tapi boleh nggak Petra ikut nih Pak? Boleh lah ya. Ya boleh lah, kan semua namanya juga melibatkan insan BPJS Tenagakerjaan. Iya. Katanya kalau pemenang itu nggak perlu takut, Mas Niko, Mbak Tika. Nah, Iya. benar sekali. Oke, tapi ngomong-ngomong masalah pemenang Pak, kita kurang lengkap kalau kita tidak membahas tentang pemenang Best Employee. Nah, ada hal yang menarik yang perlu kita ingin tanyakan ke Pak Hari terkait Best Employee. Ini kan tiap tahun bergulir ya Pak ya. Dan semakin kesini semakin ketat gitu loh. Kita pengen mendengarkan langsung nih dari seorang orang yang kreatornya dari Best Employee ini, atau orang yang mengkonsep atau orang yang menghandle ini Pak. Apa sih sebenarnya rahasia, maksudnya yang tips-tips dari Best Employee ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh manajemen kita sebenarnya Pak?